Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Adi Alamsa di program Bicara Hukum. Di video kali ini saya akan cuma memberikan penjelasan hukum terkait dengan pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Polantas atau Dishub di tikungan. Apakah secara hukum sah atau tidak? Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Maka setiap tindakan warga negara maupun tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Sehingga demikian tidak akan terjadi yang namanya tindakan semena-mena. Nah, mengenai razia ini, sudah ada aturan hukumnya, sudah ada ketentuannya di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam melakukan razia, paling tidak harus ada surat perintah, yang kemudian biasa dikenal dengan SPT. Kemudian harus ada papan informasi, minimal 50 meter sebelum tempat pelaksanaan razia. Papan informasinya sudah harus ada. Kemudian papan informasi ini juga dia harus jelas, sehingga dari jauh para pengendara juga sudah melihat bahwa di sana sedang dilakukan razia, sehingga dari jauh para pengendara dapat mengurangi kecepatan kendaraan mereka. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, itu tujuannya. Lalu bagaimana dengan razia yang dilakukan di tikungan ini? Sah atau tidak secara hukum? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, di dalam pasal 21 dikatakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi di dalam pasal 21 ini dikatakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tidak boleh sampai mengganggu keamanan, ketertiban, keselamatan, serta kelancaran berlalu lintas. Nah, lalu ada pertanyaan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tafsirkan bunyi pasal itu mengganggu ketertiban, keamanan, keselamatan, serta kelancaran berlalu lintas ini? Kita tafsirkan polisi lalu lintas yang melakukan razia itu termasuk tindakan yang digolongkan menghambat kelancaran lalu lintas. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka kita akan baca kembali mengenai penjelasan pasal 21 ini. Di dalam penjelasan pasal 21 peraturan pemerintah ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, misalnya tidak dilakukan di tikungan jalan. Nah, di dalam penjelasan pasal 21 ini sudah jelas bahwa ternyata razia yang dilakukan di tikungan jalan itu tidak boleh. Ini tidak perlu lagi ditafsirkan, karena ini adalah amanat peraturan perundang-undangan. Ini bunyi pasal. Ini bukan penafsiran saya secara pribadi. Oleh karenanya, kalau misalnya saudara berkendara di jalan, lalu kemudian saudara menemukan polisi lalu lintas sedang melakukan razia di tikungan, saudara mau diperiksa, saudara dapat menolaknya dengan alasan bahwa pelaksanaan razia di tikungan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hukum. Kalau polisi mau menegakkan hukum, maka polisi juga harus tertib hukum.
Logika keadilannya di mana? Polisi yang mau menegakkan hukum, tapi dengan cara melanggar hukum. Kan tidak logis itu namanya. Oleh karena itu, dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, bukan berarti bahwa para pengendara juga harus mencari-cari kesalahan para penegak hukum. Tidak demikian. Tapi kalau memang ada polisi lalu lintas yang melakukan razia di tikungan, kalau saudara mau coba-coba atau mau coba pertanyakan, Pak, kenapa razia di sini? Tidak masalah. Supaya para penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas itu juga bisa sadar bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu salah. Karena jangan sampai yang mereka lakukan ini mereka tidak menyadarinya bahwa ini melanggar hukum. Karena mereka juga adalah manusia biasa. Oleh karena itu tidak salah kalau kita saling mengingatkan antara sesama. Polisi manusia biasa, kita manusia biasa. Maka kalau polisi salah, kita ingatkan bahwa Pak, tidak boleh periksa saya di tikungan seperti ini. Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda tidak memakai helm, polisi harus menegur Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran hukum. Lain kali tidak boleh seperti itu. Lain kali harus menggunakan helm. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Adi Alamsa pamit undur diri dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.